Tentunya kalian pasti pernah mengetik menggunakan keyboard kan? Tapi apakah kalian tahu bagaimana cara kerja keyboard tersebut? Mulai dari kita tekan keyboard tersebut hingga muncullah tampilannya pada monitor. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara keyboard tersebut bekerja, mulai dari melakukan input sampai melakukan output akan kita bahas. Saat ini ada dua jenis keyboard yang kita gunakan untuk mengetik pada komputer. Yang pertama adalah keyboard kabel, dan yang kedua ada keyboard tanpa kabel atau wireless. Nah, jika kita menggunakan keyboard tanpa kabel, maka data dari keyboard akan dikirim melalui kabel yang terhubung pada komputer. Kemudian data yang dikirim melalui kabel akan menuju bus system, lalu kemudian akan diproses oleh komputer. Sedangkan jika kita menggunakan keyboard tanpa kabel atau wireless, maka data yang dikirimkan data ke komputer tidak melalui kabel, melainkan melalui sinyal gelombang radio, dan kemudian data tersebut nanti akan diproses melalui komputer dan ditampilkan pada monitor. Oke, mari kita bahas lebih dalam bagaimana sih cara keyboard tersebut bekerja. Saat kita menekan huruf pada keyboard, misalkan saja kita menekan huruf F, keyboard akan mengirimkan perintah pada keyboard processor. Keyboard processor bertugas untuk mencocokkan kode inputan dan kode binernya. Tahap selanjutnya, keyboard processor akan mengirimkan sinyal tersebut kepada RAM. Dan selain itu, keyboard processor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen dalam sebuah komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer, di mana fungsi utamanya adalah memberi informasi kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah masuk ke keyboard control, maka akan diteruskan ke input controller. Input controller berfungsi untuk memfokuskan perintah. Setelah dari input controller, sinyal akan masuk ke dalam prosesor unit atau CPU. Di dalam CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit, dan register. Pertama-tama, perintah akan masuk ke dalam control unit yang berfungsi mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam CPU. Jika instruksi yang dikirimkan berbentuk aritmatika, maka perintah akan dibawa ke arithmetic logic unit untuk diproses dan ditampung di dalam akumulator. Setelah itu, perintah akan diteruskan ke register untuk disimpan sementara. Setelah itu akan dikembalikan ke arithmetic logic unit dan ke control unit. Kemudian control unit akan mengembalikannya keluar. Setelah dari processing unit, maka akan dikirimkan menuju cache. Cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer, karena cache menyimpan data informasi yang telah diakses oleh suatu buffer. Lalu dilanjutkan menuju chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS berfungsi sebagai media penyimpan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bahasa biner, inputan akan diubah menjadi huruf F atau output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan apakah perintah tersebut benar atau tidak. Setelah perintah tersebut dinyatakan benar, maka akan kembali ke chip ROM BIOS dan akan diteruskan ke dalam RAM, di mana RAM berfungsi sebagai suatu tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Setelah itu, perintah bersama-sama dikirimkan ke VGA card. VGA card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor, atau berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan output dari inputan.